Pada awal musim semi, ketika bunga plum baru saja mekar di halaman kediaman keluarga Lin, Lin Xueyan berdiri di bawah pohon tua itu dengan jubah putih sederhana. Angin membawa kelopak jatuh menyentuh rambut hitamnya yang disanggul rapi. Wajahnya tenang, bening seperti batu giok yang belum ternodai dunia. Lin Xueyan adalah putri tunggal Lin Ziwan, seorang pejabat rendah yang dikenal jujur dan keras memegang prinsip. Di istana, nama Lin tidak pernah bersinar terang, namun juga tidak pernah ternoda. Kejujuran itulah yang membuat keluarga Lin hidup sederhana, jauh dari kemewahan, tetapi penuh martabat. Sejak kecil, Xueyan dididik dengan ketat. Ia mahir membaca kitab sejarah, memainkan qin, serta menulis kaligrafi yang anggun. Namun yang paling menonjol darinya bukanlah kecantikan atau kepintaran, melainkan sifatnya yang lembut dan tahu menempatkan diri. Ia jarang meninggikan suara, selalu mendahulukan orang lain, dan percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Ketika titah istana tiba, mengumumkan pemilihan calon selir untuk memperkuat hubungan dengan pejabat, nama Lin Xueyan tercantum di dalamnya. Hari itu, ibunya menangis diam-diam sambil menjahitkan sulaman terakhir pada jubah putrinya. Ayahnya berdiri tegak, namun sorot matanya penuh kekhawatiran yang disembunyikan. "Masuklah ke istana dengan hati bersih," pesan Lin Ziwan pelan. "Jangan terlibat intrik. Jika tak bisa menjadi yang terkuat, jadilah yang paling berhati-hati." Xueyan mengangguk. Ia tidak mengerti sepenuhnya arti kata-kata itu, tetapi ia percaya pada ayahnya. Dalam benaknya, istana adalah tempat suci, tempat keadilan dijunjung tinggi, tempat kaisar menjadi ayah bagi rakyatnya. Ia tidak tahu bahwa tembok tinggi istana menyimpan bayangan yang lebih gelap daripada malam tanpa bulan. Kereta istana membawanya pergi dari rumah yang selama ini melindunginya. Saat tirai ditutup, Xueyan menoleh sekali lagi ke arah gerbang kediaman Lin. Hatinya bergetar, seolah ada firasat samar yang menekan dadanya, namun ia menepisnya sebagai kegugupan semata. Di gerbang istana, puluhan gadis berdiri berbaris. Mereka cantik, anggun, dan mengenakan pakaian terbaik. Senyum mereka manis, tetapi mata mereka menyimpan perhitungan. Xueyan menunduk sopan, tidak menyadari bahwa sejak langkah pertamanya memasuki istana, ia telah menjadi bidak dalam permainan kekuasaan. Bagi keluarga Lin, masuknya Xueyan ke istana adalah harapan. Harapan akan masa depan yang lebih cerah, perlindungan dari badai politik, dan kehormatan bagi leluhur. Namun bagi istana, kedatangan Lin Xueyan hanyalah awal dari sebuah kisah panjang. Kisah tentang darah, air mata, dan seorang wanita yang kelak membuat seluruh istana berlutut di hadapannya. Istana kekaisaran tampak damai di pagi hari. Burung-burung bertengger di atap berlapis emas, dan lonceng angin berbunyi pelan seiring langkah para selir yang berjalan anggun di koridor panjang. Lin Xueyan berdiri di antara mereka, menundukkan kepala sesuai aturan, menyembunyikan kegugupan di balik wajah tenangnya. Adik Lin tampak lelah, suara lembut terdengar dari sampingnya. Xueyan menoleh. Seorang wanita dengan jubah merah muda tersenyum manis padanya. Alisnya lentik, bibirnya melengkung indah, cantik dengan cara yang sulit ditolak. "Aku selir Liu Ruin," katanya ramah. "Jika adik membutuhkan bantuan di istana ini, jangan sungkan mencariku." Xueyan segera memberi hormat. "Terima kasih atas kebaikan kakak selir Liu." Ruin tertawa kecil, lalu menggenggam tangan Xueyan seolah mereka telah lama akrab. "Kita sama-sama pendatang baru. Istana ini luas, tetapi juga dingin. Lebih baik saling mengandalkan." Kata-kata itu menghangatkan hati Xueyan. Ia tidak menyadari bahwa sentuhan lembut itu adalah awal dari jerat yang perlahan mengencang. Hari-hari berikutnya, selir Liu Ruin sering mendekatinya, mengajaknya minum teh, mengajarkan aturan tidak tertulis istana, bahkan memujinya di depan selir lain. "Adik Lin sungguh berbakat," kata Ruin suatu hari di paviliun anggrek. "Kaligrafimu begitu indah. Kaisar pasti menyukainya." Xueyan tersipu.
Aku hanya menulis untuk menenangkan hati. Oh, justru itu yang berbahaya. Ruin tersenyum, matanya berkilat singkat sebelum kembali lembut. Di istana, terlalu menonjol bisa mengundang iri. Malam itu, Ruin meminta bantuan Sueyan. Adik, aku sedang sakit kepala. Bisakah kau mengantarkan kotak kecil ini ke perpustakaan timur? Isinya hanya surat puisi untuk guru negara. Sueyan ragu. Aku tidak memiliki izin masuk ke sana. Tenang saja, Ruin menepuk punggung tangannya. Tak akan ada yang mempermasalahkan. Lagi pula, namamu bersih. Karena kepercayaan dan ketidaktahuan, Sueyan menerimanya. Namun, sebelum fajar menyingsing, istana mendadak gempar. Pengkhianatan terhadap tahta. Sueyan diseret keluar dari kamarnya oleh para pengawal. Kotak kecil yang tadi malam diantarnya kini tergeletak terbuka di lantai aula sidang. Di dalamnya, dokumen rahasia militer dengan cap palsu keluarga Lin. Apa artinya ini, Lin Sueyan? Bentak seorang pejabat tinggi. Sueyan berlutut, wajahnya pucat. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah. Cukup. Suara dingin selir Liu Ruin terdengar dari belakang. Ia melangkah maju dengan wajah penuh kekecewaan. Adik Lin, aku tak menyangka kau berani memanfaatkan kepercayaanku. Sueyan menoleh tajam. Kakak Liu, kau. Ruin menggeleng pelan, air mata menggantung di sudut matanya. Aku hanya memintamu mengantar puisi. Mengapa kau menyelipkan dokumen terlarang? Dunia Sueyan runtuh seketika. Aku dijebak, teriaknya. Itu bukan milikku. Namun tak satu pun suara membelanya. Hari yang sama, titah kekaisaran turun seperti palu penghancur. Lin Ziwan dituduh bersekongkol dengan musuh luar. Seluruh keluarga Lin dicabut gelarnya. Harta disita. Pria dewasa dipenjara. Wanita diasingkan. Sueyan dipaksa berlutut di halaman istana saat pengumuman dibacakan. Dadanya sesak, telinganya berdenging. Ayahku setia pada kekaisaran, jeritnya. Ia tidak bersalah. Seorang pengawal menamparnya hingga ia terjatuh ke tanah. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Diam! Di kejauhan, selir Liu Ruin berdiri di balik pilar, menatapnya dengan senyum tipis. Bukan senyum hangat, melainkan senyum kemenangan. Malam itu, Sueyan dipanggil ke aula hukuman. Mulai hari ini, kata pejabat istana tanpa emosi, Lin Sueyan diturunkan statusnya menjadi pelayan kasar istana dingin. Tidak boleh keluar tanpa izin. Tidak boleh menyebut nama keluarganya lagi. Sueyan mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya telah habis. Saat ia diseret pergi, matanya bertemu dengan selir Liu Ruin untuk terakhir kalinya malam itu. Ruin mendekat dan berbisik pelan, suaranya selembut sutra. Adik Lin, di istana ini, yang polos selalu mati lebih dulu. Sueyan mengepalkan tangannya hingga kukunya menusuk telapak. Di dalam hatinya, sesuatu yang lembut retak, dan sesuatu yang gelap mulai tumbuh. Senyum istana masih terpajang. Namun kini Sueyan tahu, di baliknya tersembunyi pisau beracun yang telah menghancurkan seluruh dunianya. Istana dingin terletak di sudut paling terpencil dari kekaisaran, jauh dari paviliun emas dan taman bunga. Temboknya retak, atapnya bocor, dan udara di dalamnya selalu lembab, berbau jamur dan darah lama. Tempat itu bukan untuk manusia, melainkan kuburan bagi mereka yang belum mati. Ketika Lin Sueyan dilempar ke dalamnya, pintu kayu tua ditutup dengan dentuman keras. Masuklah, kata kepala pelayan dengan suara sinis. Disinilah kau menghabiskan sisa hidupmu, pengkhianat. Tubuh Sueyan terhempas ke lantai batu yang dingin. Luka di punggungnya masih basah oleh darah akibat cambukan tadi. Ia mencoba bangkit, tetapi kakinya gemetar. Aku, bukan pengkhianat. Suaranya nyaris tak terdengar. Jawabannya hanyalah tawa. Hari-hari di istana dingin tidak dihitung dengan waktu, melainkan dengan rasa sakit. Sueyan dipaksa bangun sebelum fajar, mengangkut air es, membersihkan toilet, dan mencuci pakaian berdarah selir-selir lain. Jika ia lambat, cambuk menari di udara. Lebih cepat,
bentak seorang pelayan senior sambil menendang perutnya. Sueyan terjatuh, air terciprat membasahi jubahnya. Rasa dingin menusuk tulang. "Maaf," katanya lirih. "Maaf?" Pelayan itu tertawa. Putri keluarga Lin yang terhormat kini hanya tahu berkata maaf. Cambuk itu kembali mendarat, kali ini di bahunya. Sueyan menggigit bibirnya hingga berdarah agar tidak berteriak. Pada malam hari, tubuhnya gemetar di sudut ruangan gelap. Tikus berlarian, dan angin masuk dari celah dinding. Ia memeluk lututnya, berusaha mengingat wajah ayahnya. "Ayah," bisiknya dengan suara pecah. "Aku tidak bersalah." Namun tak ada yang menjawab. Beberapa hari kemudian, seorang Kasim datang membawa perintah baru. "Lin Sueyan," katanya dingin. "Selir Liu Ruin memerintahkanmu membersihkan halaman depan pavilionnya." Sekarang, tubuh Sueyan menegang. Nama itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Di pavilion, Selir Liu Ruin duduk santai sambil minum teh. Ketika melihat Sueyan berlutut membersihkan lantai, ia tersenyum puas. "Adik Lin," katanya manis. "Istana dingin memperlakukanmu dengan baik." Sueyan tidak menjawab. Tangannya gemetar memegang kain pel. "Oh, benar," lanjut Ruin sambil meneguk teh. "Ayahmu menolak mengaku bersalah. Sayang sekali, orang keras kepala biasanya mati lebih cepat." Kepala Sueyan mendongak tajam. "Apa yang kau katakan?" Ruin tersenyum tipis. Ia disiksa semalaman. Tangannya patah. Tapi ia masih bersikeras bahwa dirinya setia. Dunia Sueyan runtuh. "Tidak," napasnya terengah. "Jangan sentuh ayahku." Ruin berdiri dan berjongkok di hadapannya. "Aku akan berhenti jika kau berlutut dan memohon padaku." Sueyan menatap wajah itu, wajah cantik yang menyimpan kebusukan. Perlahan, ia menunduk dan bersujud. "Mohon," suaranya hancur. "Aku mohon, lepaskan ayahku." Ruin tertawa pelan. "Sayang sekali, aku sudah bosan." Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Sueyan roboh di lantai. Tangisnya pecah tanpa suara. Malam itu, hujan turun deras. Air merembes ke dalam istana dingin. Sueyan demam tinggi. Tubuhnya panas, pikirannya kacau. Ia bermimpi buruk, melihat ayahnya diseret, ibunya menangis, rumahnya terbakar. "Bangun!" teriak seorang pelayan sambil menyiramkan air dingin ke wajahnya. Sueyan terbatuk keras. Napasnya tersengal. "Kau belum mati rupanya," ejek pelayan itu. "Sial! Selir Liu ingin kau hidup, untuk menderita." Beberapa hari kemudian, Sueyan ambruk saat mengangkut air. Tubuhnya tak lagi sanggup menahan luka dan kelaparan. Darah mengalir dari hidungnya, membasahi lantai batu. "Kasim!" "Ia pingsan," teriak seseorang. "Biarkan," jawab yang lain. "Jika mati, kita tinggal lapor." Dalam kesadarannya yang kabur, Sueyan mendengar suara langkah mendekat. Seseorang berlutut di sampingnya. "Kasihan sekali," suara tua berbisik. "Gadis sekecil ini." Ia merasakan tangan dingin menyentuh dahinya. "Jika kau ingin hidup," suara itu berkata pelan, "kau harus menggigit takdirmu dan bertahan." Entah bagaimana, ia diseret kembali ke kamar kecilnya. Malam itu, Sueyan terbangun. Tubuhnya sakit luar dalam. Namun untuk pertama kalinya, air matanya tidak jatuh. Ia menatap langit-langit yang retak. Kilatan petir menyinari wajahnya yang pucat. "Ayah," katanya lirih. "Maafkan aku terlalu lemah." Tangannya perlahan mengepal. "Aku percaya kebaikan akan dibalas," bisiknya. "Aku percaya keadilan akan datang sendiri." Ia tertawa kecil, tawa pahit. "Bodoh." Di istana dingin, tidak ada keadilan. Tidak ada belas kasihan. Hanya yang kuat yang hidup. Darah yang mengalir dari lukanya mengering di kulitnya. Rasa sakit itu menajamkan pikirannya. "Jika aku mati," katanya pelan pada kegelapan, "aku mati tanpa arti." Ia duduk, meski tubuhnya gemetar. "Tapi jika aku hidup." Matanya yang dulu lembut kini dipenuhi cahaya dingin. "Aku akan mengingat setiap cambukan, setiap ejekan, setiap wajah yang menertawakanku."
Petir menyambar, menerangi istana dingin sejenak. Dan suatu hari, suara Sueyan rendah namun tegas. Istana ini, dengan segala senyum palsu dan darah kotornya, akan berlutut di kakiku. Hujan terus turun. Di sudut istana yang dilupakan semua orang, sebuah jiwa yang hancur telah mati, dan seorang wanita yang lahir untuk membalas dendam mulai hidup. Tubuh Lin Sueyan terbaring kaku di atas ranjang kayu istana dingin. Napasnya tipis, nyaris tak terasa. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya pecah-pecah. Para pelayan berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan jijik bercampur lega. Sepertinya ia takkan bertahan malam ini, gumam salah satu dari mereka. Syukurlah, sahut yang lain. Kita tak perlu mengurusi bangkai pengkhianat terlalu lama. Mereka tidak tahu bahwa di balik kelopak mata tertutup itu, kesadaran Sueyan masih berdenyut pelan, dipertahankan oleh ramuan pahit yang diselipkan diam-diam oleh seorang tabib tua. Tabib itu bernama Chen Shou, mantan tabib istana yang kini diasingkan ke istana dingin karena menentang permaisuri bertahun-tahun lalu. Malam itu, ia berlutut di sisi Sueyan. Jarinya menekan nadi leher gadis itu dengan wajah tegang. "Masih ada," bisiknya. Jantungnya belum menyerah. Di luar, langkah kaki berat mendekat. Seorang pria berseragam jenderal berdiri di balik bayangan, Han Ziking. Matanya tajam, rahangnya mengeras saat melihat kondisi Sueyan. "Jika kita terlambat sedikit saja," katanya rendah, "ia akan benar-benar mati." Chen Shou mengangguk. Ramuan ini akan membuat nadinya berhenti sementara. Mereka akan mengira ia mati, tapi efeknya hanya bertahan 1 jam. Han Ziking mengepalkan tangan. 1 jam sudah cukup. Malam itu, hujan turun seperti tirai hitam. Ketika lonceng kematian dibunyikan di istana dingin, kabar menyebar cepat. Lin Sueyan telah mati karena sakit dan siksaan. Jenazahnya dibungkus kain kasar dan dikeluarkan melalui gerbang belakang, tanpa upacara, tanpa doa. Namun kereta jenazah itu tidak menuju kuburan. Di hutan bambu di luar kota, kain itu dibuka. Sueyan terbatuk hebat, napasnya tersedak udara malam. Tubuhnya menggigil, keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. "Hidup," bisiknya parau. Chen Shou segera memberinya ramuan penawar. "Jangan bicara. Jika kau ingin hidup lebih lama, simpan napasmu." Han Ziking berdiri menatapnya lama. "Mulai malam ini," katanya perlahan, "Lin Sueyan telah mati." Sueyan menoleh, menatap wajah sang jenderal. "Lalu, siapa aku sekarang?" Han Ziking mengeluarkan sebuah liontin giok berbentuk bulan sabit. "Kau adalah Shen Yu, janda pedagang dari selatan. Tidak punya keluarga, tidak punya masa lalu yang bisa diselidiki." Chen Shou menambahkan, "Wajahmu akan kubah sedikit. Tidak banyak, cukup untuk membuat mereka ragu mengenalimu." Malam-malam berikutnya dipenuhi rasa sakit baru, jarum, ramuan, dan demam. Setiap perubahan wajah terasa seperti menguliti diri sendiri. Namun Sueyan tidak mengeluh. Rasa sakit ini, dibandingkan istana dingin, terasa ringan. Ketika ia akhirnya berdiri di depan cermin perunggu, seorang wanita asing menatap balik. Mata yang sama dinginnya, tetapi wajahnya lebih dewasa, lebih tajam. "Aku bukan lagi gadis bodoh yang percaya keadilan," katanya pelan. Ia mengangkat kepalanya. "Mulai sekarang, aku adalah Shen Yu." Han Ziking menatapnya dan berkata dengan suara serius, "Jalan yang kau pilih penuh darah. Kau mungkin kehilangan segalanya." Shen Yu tersenyum tipis, senyum tanpa kehangatan. "Aku sudah kehilangan segalanya," jawabnya. "Sekarang, aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku." Di balik kematian palsu itu, sebuah nama terkubur. Dan dari kubur yang sunyi, lahir seorang wanita baru, lebih dingin, lebih tajam, dan jauh lebih berbahaya. Aula Dewan Keuangan dipenuhi suara perdebatan. Gulungan laporan menumpuk di meja panjang, wajah para pejabat menegang. Perbendaharaan Kekaisaran defisit 300.000 tael perak. Seru Menteri Keuangan tua dengan suara bergetar.
Jika pajak dinaikkan lagi, rakyat akan memberontak. Omong kosong, bantah seorang pejabat lain. Tanpa kenaikan pajak, bagaimana kita membiayai pasukan perbatasan? Di sudut aula, seorang wanita berjubah biru gelap berdiri tenang. Wajahnya setengah tertutup kerudung tipis, Shen Yu. Ia tidak berbicara, hanya mengamati. Mata dinginnya menyapu wajah-wajah yang panik, menghitung bukan dengan perasaan, melainkan angka. Kaisar akhirnya menepuk meja. Cukup. Apakah tidak ada satupun di antara kalian yang memiliki solusi selain memeras rakyat? Hening. Shen Yu melangkah maju dan berlutut. Yang mulia, izinkan hamba berbicara. Beberapa pejabat saling berpandangan. Siapa wanita ini? Zhao Yichen, putra mahkota, menyipitkan mata. Sejak kapan seorang wanita asing diizinkan berbicara di aula dewan? Shen Yu tidak menoleh padanya. Sejak kekaisaran lebih membutuhkan hasil daripada gengsi. Nada suaranya tenang, tidak menantang, namun cukup tajam untuk menusuk. Kaisar mengangkat alis. Menarik. Bangkitlah. Katakan solusimu. Shen Yu berdiri. Defisit bukan karena kurangnya pemasukan, melainkan karena kebocoran. Ia membuka gulungan yang dibawanya sendiri. Dalam 3 tahun terakhir, biaya pengangkutan gandum meningkat 2 kali lipat, padahal jarak dan jumlah tetap sama. Menteri Keuangan terkejut. Itu mustahil. Tidak, jawab Shen Yu cepat. Harga kontrak di atas kertas dinaikkan, selisihnya masuk ke kantong pribadi pejabat logistik. Suasana langsung berubah tegang. Zhao Yichen tersenyum dingin. Tuduhan tanpa bukti adalah fitnah. Shen Yu menoleh padanya untuk pertama kali. Bukti ada. Hamba hanya menunggu yang mulia mengizinkan pemeriksaan. Kaisar terdiam sejenak, lalu tertawa pendek. Baik, aku suka keberanianmu. Lakukan. 3 hari kemudian, hasil pemeriksaan mengguncang istana. 5 pejabat logistik ditangkap. Perbendaharaan mendapatkan kembali ratusan ribu tael perak. Kaisar memanggil Shen Yu secara pribadi. Kau bukan orang biasa, katanya sambil menatapnya tajam. Siapa gurumu? Shen Yu menunduk hormat. Kehidupan. Jawaban itu membuat Kaisar tersenyum. Mulai hari ini, titahnya, kau menjadi penasihat keuangan kekaisaran. Berita itu menyebar cepat dan membuat Zhao Yichen gelisah. Di pavilionnya, ia membanting cangkir teh. Cari tahu siapa wanita itu. Pelayan berlutut ketakutan. Hamba sudah menyelidiki, Yang Mulia. Shen Yu adalah janda pedagang selatan. Tidak ada latar belakang mencurigakan. Tidak ada orang seperti itu bisa setajam ini tanpa tujuan, gumam Zhao Yichen. Sementara itu, Shen Yu duduk di ruang kerjanya, membaca laporan sambil menyeruput teh. Han Ziking berdiri di dekat jendela. Putra mahkota mulai mencurigaimu, katanya pelan. Shen Yu tersenyum tipis. Bagus. Bagus? Jika ia tidak curiga, berarti aku belum cukup dekat dengan pusat kekuasaan. Han Ziking menatapnya lama. Kau bermain sangat berbahaya. Shen Yu menutup gulungan laporan. Bahaya adalah satu-satunya jalan masuk ke jantung istana. Hari berikutnya, ia mengajukan reformasi pajak. Bukan menaikkan tarif, melainkan menghapus pajak berlapis yang selama ini menguntungkan bangsawan. Para bangsawan murka. Wanita ini ingin menghancurkan kami, teriak seseorang. Shen Yu tetap tenang. Hamba hanya memotong lemak yang membusuk. Kaisar mendukungnya. Di balik kerudungnya, mata Shen Yu berkilat dingin. Ia melihat peta kekuasaan dengan jelas. Siapa kawan, siapa musuh, dan siapa yang kelak harus berlutut. Zhao Yichen menatapnya dari kejauhan. Jantungnya dipenuhi perasaan asing. Ancaman. Ia belum tahu bahwa wanita bertopeng itu bukan sekadar penasihat. Ia adalah bayangan dari masa lalu yang ia hancurkan. Dan kini kembali, bukan untuk memohon keadilan, melainkan untuk mengambilnya dengan tangannya sendiri. Kekuasaan tidak runtuh dengan pedang. Ia runtuh dengan kehilangan kepercayaan. Shen Yu memahami itu lebih baik daripada siapapun.
Sejak diangkat menjadi penasihat keuangan kekaisaran, ia tidak langsung menyerang Zhao Yichen. Ia tidak terburu-buru. Setiap langkahnya tenang, seolah hanya menjalankan tugas. Padahal diam-diam ia sedang menarik benang satu persatu, membentuk jaring yang tak terlihat. Pejabat Kementerian Garam mengajukan pinjaman tambahan, lapor seorang sekretaris. Shen Yu membaca cepat, lalu tersenyum samar. Tolak. Namun, kementerian itu berada di bawah perlindungan putra mahkota. Justru karena itu, jawabnya dingin. Jika mereka bersih, mereka tak akan takut diaudit. Dalam sebulan, 3 kementerian yang dikenal dekat dengan Zhao Yichen tersandung masalah. Laporan ganda, dana hilang, kontrak fiktif. Tidak ada yang langsung menunjuk putra mahkota, tetapi semua orang mulai menjauh darinya. Di aula istana, bisik-bisik semakin sering terdengar. Putra mahkota tidak sekuat dulu. Sejak wanita bermasker itu datang, angin berubah. Zhao Yichen merasakannya. Di pavilionnya, ia berjalan mondar-mandir, rahangnya mengeras. Dia tidak menyerangku secara langsung, tapi semua orang di sekitarku jatuh. Seorang penasihat berbisik, "Yang mulia, Shen Yu terlalu berbahaya. Kita harus menyingkirkannya." Zhao Yichen mengangkat tangan. Belum. Orang seperti dia tidak bergerak tanpa tujuan besar. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang ia incar. Shen Yu tahu dirinya diawasi. Ia justru membiarkannya. Sebab targetnya sejak awal bukan Zhao Yichen. Targetnya adalah wanita yang pernah membuatnya berlutut dan memohon sambil menangis darah. Selir Liu Ruin. Ruin kini menikmati posisi aman. Setelah naik pangkat, ia jarang keluar pavilion, hidup dalam kemewahan dan keyakinan bahwa masa lalu telah terkubur bersama kematian Lin Sueyan. Ia tidak tahu, mayat itu tidak pernah mati. Pada suatu sore, seorang dayang membawa undangan teh. "Selir Liu," katanya hormat, "penasihat Shen Yu mengundang Anda minum teh di pavilion bunga teratai." Katanya, ia ingin meminta nasihat. Ruin mengernyit, "Meminta nasihat padaku." Namun rasa puas lebih kuat daripada curiga. Ia datang dengan senyum anggun. Shen Yu menyambutnya dengan sikap sopan. "Selir Liu dikenal bijaksana. Hamba hanya ingin belajar cara bertahan lama di istana." Ruin tertawa kecil. "Wanita sepintar Anda tak perlu belajar dariku." "Justru karena aku pintar," jawab Shen Yu tenang. "Aku tahu siapa yang harus kuhormati." Kalimat itu meninabobokan kewaspadaan Ruin. Beberapa hari kemudian, Shen Yu mulai menyebarkan pujian, secara halus, tentang kesalehan Selir Liu, tentang betapa sering ia berdoa, betapa murninya hatinya. Selir Liu cocok menjadi teladan moral istana, katanya di hadapan kaisar. Benih ditanam. Tak lama setelah itu, Shen Yu menyampaikan laporan lain. "Yang mulia," katanya lembut, "akhir-akhir ini banyak selir terlibat intrik. Mungkin mereka kurang bimbingan rohani." Kaisar mengangguk. "Apa sarannya?" "Beberapa bulan retret keagamaan di biara terpencil," jawab Shen Yu. "Untuk membersihkan hati." Saran itu terdengar mulia, bahkan indah. Zhao Yichen menoleh cepat. Ia mencium sesuatu, tetapi sudah terlambat. Nama pertama yang disebut sebagai contoh teladan adalah Selir Liu Ruin. "Ini kehormatan besar," kata Shen Yu sambil tersenyum pada Ruin. "Istana percaya hanya wanita berhati paling murni yang pantas menjalani retret ini." Wajah Ruin membeku. Aku tidak pernah meminta ini," katanya terbata. Kaisar mengangguk puas. "Justru karena itu, kau menjadi contoh." Ruin mencoba menemui Zhao Yichen malam itu. "Yang mulia," katanya panik, "biara itu jauh. Aku tidak punya pelindung di sana." Zhao Yichen mengepalkan tangan. "Aku tak bisa menentang keputusan kaisar secara terbuka. Shen Yu telah mengaturnya terlalu rapi." Keesokan paginya, kereta sederhana menjemput Selir Liu Ruin. Tidak ada musik, tidak ada upacara. Hanya satu peti pakaian dan 2 dayang. Saat melewati pavilion teratai, Ruin melihat Shen Yu berdiri di sana.
Tatapan mereka bertemu. Shen Yu melangkah mendekat dan berbisik pelan. Cukup untuk didengar Ruin saja. Apakah istana dingin memperlakukanmu dengan baik? Suara itu, Ruin membeku. Darahnya terasa membeku. Kau, napasnya tercekik. Siapa kau? Shen Yu tersenyum tipis. Hanya arwah yang kembali menagih hutang. Kereta bergerak. Di biara terpencil, selir Liu Ruin kehilangan segalanya. Perhiasan, pengaruh, nama. Ia dipaksa mencuci lantai batu dan makan bubur dingin. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk. Sementara itu, Shen Yu berdiri di balik tirai kekuasaan. Jaring dendamnya kini hampir sempurna. Han Ziking berkata pelan, yang satu telah jatuh. Shen Yu menatap papan catur di hadapannya. Sebuah bidah hitam tumbang. Belum, jawabnya dingin. Permainan baru saja dimulai. Di istana, Zhao Yichen mulai sendirian. Dan tanpa ia sadari, setiap langkahnya kini berada di dalam jaring yang ditenun oleh wanita yang dulu ia anggap sudah mati. Di istana, kejatuhan tidak pernah datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai retakan kecil, sunyi, nyaris tak terdengar. Hingga suatu hari seluruh bangunan runtuh menimpa penghuninya. Permaisuri Sumeilan telah bertahun-tahun berdiri di puncak kekuasaan. Senyumnya anggun, tutur katanya lembut, dan setiap langkahnya tampak penuh kebajikan. Di mata istana, ia adalah ibu negara yang sempurna. Namun Shen Yu tahu, darah keluarga Lin masih menempel di tangan wanita itu. Apa kau yakin? Tanya Han Ziking dengan suara rendah di ruang rahasia. Shen Yu mengangguk. Di hadapannya terbentang peta aliran dana dan surat-surat lama yang ditulis dengan tinta memudar. Dana logistik yang hilang 10 tahun lalu tidak menguap. Semuanya mengalir ke jaringan rahasia permaisuri. Han Ziking menarik napas tajam. Itu cukup untuk menjeratnya. Belum, jawab Shen Yu dingin. Belum cukup untuk membuat istana percaya. Ia mengerti satu hal, menjatuhkan seorang permaisuri tidak bisa dengan kebenaran saja, harus dengan ketakutan. Langkah pertama dimulai di luar istana. Musim dingin itu, harga beras melonjak tiba-tiba. Rakyat mengeluh, pasar gaduh, dan desas-desus menyebar cepat. Gudang selatan kosong. Beras dijual ke pedagang asing. Shen Yu menghadap kaisar dengan wajah serius. Yang mulia, katanya, hamba menemukan perintah pengalihan gandum tanpa cap Dewan Keuangan. Kaisar mengernyit. Siapa yang berani? Shen Yu mengangkat satu gulungan dokumen. Cap istana dalam. Satu nama tertera samar. Sumeilan. Kaisar terdiam lama. Ini bisa palsu, katanya akhirnya. Benar, jawab Shen Yu tenang. Itulah sebabnya hamba menyarankan penyelidikan terbuka. Jika permaisuri bersih, beliau tidak akan takut. Kalimat itu seperti pisau halus, tidak melukai langsung, tetapi meninggalkan bekas. Berita penyelidikan bocor ke istana. Di Pavilion Phoenix, permaisuri Sumeilan membanting cangkir tehnya. Beraninya wanita itu, suaranya bergetar. Ia ingin menyeretku ke lumpur di depan semua orang. Zhao Yichen berdiri di hadapannya, wajahnya tegang. Ibu, Shen Yu tidak bergerak tanpa perhitungan. Kita harus menutup semua celah. Sumeilan mencengkeram lengan putranya. Tidak, kita harus bergerak lebih cepat. Untuk pertama kalinya, rencana kudeta dipercepat. Namun Shen Yu sudah mengantisipasinya. Malam itu, ia duduk menulis surat dengan tangan tenang. Kepada para gubernur daerah, kepada jenderal perbatasan, kepada pejabat yang dulu setia pada Lin Ziwan. Jika badai datang, tulisnya, ingatlah siapa yang menguras lumbung rakyat. Sementara itu, bukti demi bukti muncul ke permukaan. Seorang mantan kasim istana dalam menyerahkan catatan rahasia. Seorang pedagang garam mengaku dipaksa menyuap atas nama permaisuri. Di aula sidang, para pejabat mulai berbisik. Permaisuri, selama ini, kita dibohongi? Zhao Yichen merasakan tanah di bawah kakinya mulai runtuh. Kenapa mereka tak lagi menatapku? Katanya geram pada penasihatnya. Kenapa semua orang diam?
karena ketakutan telah berpindah tangan. Puncaknya terjadi saat sidang besar musim semi. Shen Yu melangkah ke tengah aula, membawa peti kayu kecil. "Yang mulia," katanya lantang, "ini adalah daftar nama pejabat yang menerima perintah langsung dari istana dalam untuk memindahkan persediaan militer tanpa izin." Ia membuka peti itu. Satu demi satu nama dibacakan. Wajah Su Meilan memucat. "Fitnah!" teriaknya. "Wanita ini ingin merebut kekuasaan." Shen Yu menoleh padanya, mata dingin tak bergetar. Apakah permaisuri menyangkal cap ini? Ia mengangkat segel giok pribadi Su Meilan. "Asli." Aula meledak dalam kegaduhan. Kaisar berdiri perlahan. "Su Meilan, apakah ini benar?" Permaisuri terhuyung satu langkah. "Yang mulia, aku melakukannya demi stabilitas negara. Demi putra kita." Zhao Yichen menegang. "Ibu!" "Diam!" bentak kaisar. Untuk pertama kalinya, suara kaisar penuh amarah. "Demi kekuasaan, kau menjual gandum rakyat. Demi ambisi, kau merusak fondasi negeri." Su Meilan jatuh berlutut. Darah dibayar darah, bukan dengan pedang, melainkan dengan kebenaran yang tak bisa disangkal. Hari itu, permaisuri Su Meilan dicabut gelarnya. Dikurung di istana belakang, menunggu keputusan akhir. Di luar istana, rakyat bersorak. Pamflet-pamflet beredar, menyebut nama Shen Yu sebagai wanita yang berani menentang istana dalam. Para pejabat berbalik arah. Zhao Yichen berdiri sendirian di pavilionnya, menatap kota dari kejauhan. "Dia menghancurkan ibuku," gumamnya. "Dan sekarang, semua orang menjauh dariku." Han Ziking berkata pelan pada Shen Yu malam itu, "Kau sudah membalas sebagian darah keluarga Lin." Shen Yu menatap lilin yang menyala. "Belum," katanya lirih. "Darah belum dibayar lunas." Di balik topeng tenangnya, kenangan istana dingin kembali berdenyut. Cambukan, tangisan, dan seorang wanita yang tertawa sambil menghancurkan hidupnya. Sekarang, roda takdir telah berputar. Dan Zhao Yichen tidak lagi berdiri di puncak, melainkan di tepi jurang yang ia gali sendiri. Malam itu, langit ibu kota tidak bertabur bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan atap istana kekaisaran yang selama ratusan tahun berdiri tak tergoyahkan. Angin berhembus dingin, membawa bau besi dan darah yang belum tumpah, namun akan segera. Di pavilion timur, Zhao Yichen berdiri di depan peta istana. Jari-jarinya menekan jalur rahasia yang hanya diketahui keluarga kekaisaran dan segelintir orang kepercayaannya. "Semua sudah siap?" tanyanya dingin. Seorang jenderal berpakaian hitam berlutut. "Pasukan rahasia telah menyusup ke gerbang naga. Begitu lonceng malam ketiga berbunyi, kami bergerak." Zhao Yichen mengangguk. Wajahnya tenang, tetapi di balik mata itu bergejolak amarah dan ketakutan. Ia tidak punya pilihan lain. Ibunya telah jatuh. Pendukungnya menghilang satu persatu. Jika ia menunggu lebih lama, ia akan dihancurkan tanpa sempat melawan. "Jika aku tidak merebut tahta malam ini," katanya lirih, "aku akan mati sebagai pengkhianat." Di sisi lain istana, Shen Yu, Lin Sueyan, berdiri di balik tirai tipis, memandang langit yang sama. Ia mengenakan jubah hitam sederhana, tanpa perhiasan. Han Ziking berdiri di belakangnya. "Pasukan kita sudah di posisi?" tanyanya. "Gerbang barat dan selatan telah dikepung," jawab Han Ziking. "Pasukan putra mahkota sudah masuk, persis seperti yang kau perkirakan." Shen Yu tersenyum samar. "Karena Zhao Yichen selalu percaya bahwa ia lebih pintar dari semua orang," katanya pelan. "Itu kelemahannya." Han Ziking memandangnya lama. "Kau benar-benar yakin ia akan bergerak malam ini?" "Tidak," jawab Shen Yu. "Aku membuatnya yakin bahwa ini satu-satunya malam yang ia punya." Segalanya dimulai 3 hari lalu. Sebuah surat anonim sampai ke tangan Zhao Yichen. Ditulis dengan gaya yang menyerupai tulisan ayahnya. Kaisar telah menandatangani dekrit rahasia. Jika matahari terbit 3 kali lagi, tahta akan diberikan pada pangeran lain. Surat itu palsu.
Namun ketakutan yang ditanamkan sangat nyata. Malam bergerak cepat. Lonceng ketiga berbunyi. Gerbang naga terbuka perlahan. Pasukan bersenjata menyusup seperti bayangan, membungkam penjaga dengan pisau. Zhao Yichen melangkah masuk. Jubahnya berwarna hitam, warna perang, bukan upacara. Menuju aula tahta, perintahnya. Namun ketika mereka melewati koridor panjang, sesuatu terasa salah. Terlalu sunyi, terlalu mudah, gumam salah satu perwira. Zhao Yichen mengangkat tangan. Teruskan. Di saat yang sama, di menara pengawas barat, Han Ziking mengangkat pedangnya. Sekarang, obor-obor menyala serempak di sepanjang tembok istana. Bunyi terompet perang memecah malam. Musuh di dalam istana, teriak seorang penjaga. Zhao Yichen membeku. Bagaimana mereka tahu? Jawabannya datang dalam bentuk langkah kaki berat. Pasukan kekaisaran mengepung dari segala arah. Yang mulia putra mahkota, suara Han Ziking menggema dari kejauhan, Anda dikepung. Zhao Yichen menggeram. Pengkhianat. Pertempuran meletus. Pedang beradu, darah memercik di lantai batu yang dingin. Pasukan Zhao Yichen bertempur mati-matian, namun jumlah mereka kalah. Jalur rahasia yang seharusnya aman telah ditutup. Di balkon aula tahta, Shen Yu berdiri tanpa bergerak, menyaksikan semuanya. Wajahnya dingin. Ia teringat malam di istana dingin, teriakan, cambukan, rasa putus asa. Malam ini, ia tidak akan menoleh. Zhao Yichen akhirnya menembus barisan dan memasuki aula tahta. Nafasnya terengah, jubahnya robek, darah menetes dari lengannya. Di sana, di depan singgasana, Shen Yu telah menunggunya. Kau, katanya terengah. Kau yang mengkhianatiku. Shen Yu melangkah maju, langkahnya tenang. Aku tidak pernah berada di pihakmu, jawabnya. Kau hanya terlalu sibuk menganggap semua orang milikmu. Zhao Yichen tertawa pendek. Gila, kau pikir kau menang? Kau hanya seorang wanita. Tanpa aku, kau tidak berarti. Shen Yu menatapnya lama. Lalu, ia melepas kerudungnya. Wajah itu, mata Zhao Yichen melebar. Lin Sueyan. Nama itu keluar dari mulutnya seperti kutukan. Aku sudah mati, jawabnya dingin. Atau setidaknya, kau mengira begitu. Zhao Yichen mundur satu langkah. Tidak mungkin, aku melihat jasadmu. Kematian bisa dipalsukan, potong Sueyan. Tapi rasa sakit yang kau berikan, tidak. Han Ziking masuk bersama pasukan. Zhao Yichen, katanya lantang. Atas perintah kaisar, kau ditangkap atas tuduhan kudeta. Zhao Yichen menatap Sueyan, matanya merah. Kau menghancurkan segalanya, bisiknya. Untuk apa? Dendam? Sueyan mendekat hingga hanya satu langkah memisahkan mereka. Tidak, katanya pelan. Untuk keadilan. Zhao Yichen tertawa pahit. Dan kau pikir kau berbeda dariku? Sueyan menatapnya tanpa emosi. Perbedaannya sederhana. Aku tidak membunuh orang tak bersalah untuk naik ke puncak. Ia memberi isyarat kecil. Zhao Yichen dipaksa berlutut. Di luar, hujan mulai turun, mencuci darah dari lantai istana. Malam itu, kudeta gagal. Pasukan Zhao Yichen dilucuti. Para pendukungnya ditangkap. Istana kembali sunyi, tetapi bukan lagi sunyi yang palsu, melainkan sunyi setelah badai. Kaisar selamat. Tahta tetap berdiri. Dan di balik semua itu, seorang wanita yang pernah dipatahkan hingga hampir mati telah memenangkan pertempuran terbesarnya, tanpa mengenakan mahkota, tanpa duduk di singgasana. Sueyan berdiri sendirian di aula tahta setelah semua orang pergi. Ia memejamkan mata. Ayah, bisiknya. Satu langkah lagi. Di luar, fajar mulai menyingsing. Namun bagi Zhao Yichen, malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi itu, istana kekaisaran tidak diselimuti musik atau dupa wangi. Langit kelabu menggantung rendah, dan angin dingin menyapu halaman utama tempat sidang agung akan digelar. Para pejabat berdiri berbaris rapi, wajah mereka tegang. Tidak ada yang berani berbicara keras. Mereka tahu, hari ini, darah tidak akan mengalir.
tetapi kehormatan akan hancur. Di tengah halaman, dua sosok berlutut di atas batu dingin. Zhao Yichen, putra mahkota yang gagal. Su Meilan, mantan permaisuri yang pernah menggenggam istana dengan senyum lembut dan tangan berdarah. Rantai besi mengikat pergelangan tangan mereka. Kepala Zhao Yichen tertunduk, rambutnya berantakan, jubahnya kotor oleh darah kering malam sebelumnya. Su Meilan terlihat lebih rapuh, namun di balik wajah pucat itu masih tersisa sisa kesombongan yang belum sepenuhnya mati. Sidang dimulai, seru Kasim Agung. Kaisar melangkah keluar perlahan dan duduk di singgasananya. Wajahnya tampak lebih tua dari kemarin, seolah semalam telah merenggut puluhan tahun hidupnya. Bawa terdakwa ke depan, titahnya. Zhao Yichen dipaksa mengangkat kepala. Tatapannya langsung tertuju pada sosok yang berdiri di sisi kanan singgasana. Wanita berjubah hitam tanpa perhiasan, berdiri tenang, tegak, seolah tempat itu memang miliknya. Shen Yu, atau setidaknya itulah nama yang selama ini mereka kenal. Zhao Yichen tertawa pelan, serak. Kau datang untuk menyaksikan akhirnya? Wanita itu tidak menjawab. Su Meilan mengangkat wajahnya, menatap Shen Yu dengan mata menyipit. Kau pikir kau menang, katanya dingin. Tanpa kaisar, kau hanyalah alat. Shen Yu akhirnya melangkah maju. Suara langkahnya menggema pelan di halaman luas itu. Setiap langkah seperti pukulan palu pada dada orang-orang yang menyaksikan. Yang mulia, katanya pada kaisar. Suaranya tenang namun jelas. Sebelum hukuman dijatuhkan, izinkan hamba membuka satu kebenaran. Kaisar menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Bicaralah. Shen Yu menoleh ke arah Zhao Yichen dan Su Meilan. Apakah kalian ingat? Katanya pelan. Nama Lin Suean? Nama itu jatuh seperti petir. Su Meilan tersentak. Wajahnya berubah drastis. Itu, napasnya terputus. Itu mustahil. Zhao Yichen membeku. Matanya melebar, menatap wanita itu seolah melihat arwah. Shen Yu mengangkat tangannya, dan perlahan melepas jubah luarnya. Di bawahnya, ia mengenakan pakaian polos berwarna putih. Warna yang pernah ia kenakan saat pertama kali memasuki istana sebagai gadis muda dari keluarga Lin. Lin Suean mati di istana dingin, kata Su Meilan tergesa. Kami melihat jasadnya. Benar, jawab wanita itu dingin. Kalian melihat tubuh yang tidak bernyawa, tapi kalian tidak pernah memastikan apakah jiwanya ikut mati. Ia melangkah lebih dekat, menatap Su Meilan tepat di mata. Aku adalah Lin Suean. Suasana istana meledak dalam kegaduhan. Apa? Putri keluarga Lin? Bukankah dia mati bertahun-tahun lalu? Su Meilan gemetar hebat. Tidak, tidak. Kau hanya menyamar. Diam, bentak kaisar, suaranya mengguntur. Suean berlutut, bukan karena kalah, tetapi karena memilih. Yang mulia, katanya, hamba adalah putri Lin Ziwan, pejabat yang dihukum mati atas tuduhan palsu pengkhianatan. Ia mengangkat kepalanya, matanya tidak basah. Tidak ada air mata tersisa untuk hari ini. Hamba disiksa, direndahkan, dijadikan pelayan kasar, dipukuli hingga hampir mati. Ia menoleh ke Zhao Yichen, dan kalian berdiri, sambil menonton. Zhao Yichen menggertakkan gigi. Itu keputusan istana. Suean tersenyum tipis, senyum yang membuat jantung Zhao Yichen membeku. Sekarang, katanya, keputusan itu kembali ke istana. Ia memberi isyarat. Han Ziking melangkah maju, membawa tumpukan dokumen dan saksi. Kesaksian Kasim, catatan pemalsuan cap kekaisaran, perintah penyiksaan tanpa titah resmi, dan yang paling menghancurkan, surat Su Meilan yang memerintahkan agar Lin Suean dipatahkan, bukan dibunuh, agar menjadi contoh. Su Meilan berteriak, aku melakukannya demi anakku, demi tahta. Suean menatapnya dingin. Dan aku hampir mati demi ambisimu. Kaisar berdiri. Su Meilan, suaranya bergetar oleh amarah dan luka. Kau bukan hanya mengkhianati rakyat, kau mengkhianatiku.
Su Meilan akhirnya runtuh. Tubuhnya jatuh ke lantai batu. Ia merangkak menuju Sueyan. "Aku mohon," katanya terisak. "Aku akan mengakui semua dosaku. Aku akan pergi ke biara. Aku akan." Sueyan mundur satu langkah. "Berhenti," katanya tegas. Su Meilan terdiam, menatapnya dengan mata merah dan putus asa. "Kau memaksaku berlutut dan memohon," lanjut Sueyan pelan. "Sekarang kau tahu rasanya." Su Meilan akhirnya bersujud, dahinya menghantam batu. "Ampuni aku mohon." Zhao Yichen ikut runtuh. Ia berlutut lebih dalam, tangannya gemetar. "Sueyan, aku salah. Aku seharusnya melindungimu. Aku..." "Tidak," potong Sueyan. "Kau seharusnya tidak menghancurkanku sejak awal." Ia menatapnya lama, pria yang pernah membuat seluruh hidupnya runtuh. "Aku tidak akan membunuhmu," katanya akhirnya. "Kematian terlalu mudah." Zhao Yichen menatapnya, napasnya terputus-putus. "Lalu, apa hukumanku?" Sueyan menoleh pada kaisar. "Hamba menyerahkan keputusan akhir pada Yang Mulia." Kaisar menutup mata sejenak. "Zhao Yichen," katanya berat, "gelarmu dicabut. Kau akan diasingkan seumur hidup. Namamu dihapus dari catatan pewaris tahta." Zhao Yichen menjerit. "Itu lebih buruk dari mati." "Su Meilan," lanjut kaisar, "kau akan dikurung seumur hidup di istana belakang. Tanpa gelar, tanpa kehormatan." Tangisan menggema di halaman istana. Para pejabat berlutut, bukan karena perintah, melainkan karena takut dan kagum. Mereka menyadari satu hal, wanita yang dulu diinjak-injak, kini berdiri di tempat yang bahkan pangeran pun tidak berani jangkau. Sueyan berdiri diam. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada senyum puas. Hanya keheningan dan luka lama yang akhirnya berhenti berdarah. Ia menatap langit kelabu dan berbisik dalam hati, "Ayah, aku sudah membuat mereka berlutut." Namun balas dendamnya belum berakhir sepenuhnya. Masih ada satu bab terakhir. Tentang apa yang akan ia lakukan setelah kemenangan. Musim dingin perlahan berakhir. Salju yang selama berbulan-bulan menutupi atap istana mulai mencair, menetes dari ujung genting seperti air mata yang terlambat jatuh. Di taman barat, pohon plum tua, yang pernah nyaris mati, kini kembali berbunga. Kelopaknya merah pucat, berdiri kontras di atas tanah yang masih beku. Istana telah tenang, terlalu tenang. Setelah kejatuhan Zhao Yichen dan Su Meilan, kekaisaran tidak meledak dalam pesta kemenangan. Sebaliknya, ia berjalan tertatih, memunguti pecahan dirinya sendiri. Daftar nama diserahkan setiap hari ke aula hukuman, nama-nama pejabat, jenderal, kasim, dan selir yang selama bertahun-tahun hidup dari darah rakyat. Sueyan duduk di balik meja kayu sederhana, membaca laporan tanpa ekspresi. Pejabat Provinsi Timur terbukti mengirim gandum ke pihak luar, lapor seorang menteri dengan suara gemetar. "Dihukum mati," jawab Sueyan singkat. Menteri itu menelan ludah. "Seluruh keluarganya?" "Yang bersalah saja," katanya dingin. "Anak-anak tidak memilih dilahirkan dari orang tua yang kotor." Keputusan itu menyebar cepat. Sebagian orang menyebutnya adil. Sebagian lain berbisik bahwa ia lebih kejam daripada siapapun sebelumnya, karena ia tahu persis siapa yang harus dihancurkan dan siapa yang dibiarkan hidup dengan rasa bersalah. Tidak ada eksekusi massal, tidak ada pembantaian membabi buta. Namun setiap hukuman terasa tepat dan tak terhindarkan. Su Meilan menghabiskan hari-harinya di istana belakang yang sunyi. Rambutnya memutih cepat. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk, mimpi tentang seorang gadis bersujud di lantai dingin sambil menangis darah. Zhao Yichen diasingkan ke wilayah perbatasan utara. Salju, angin, dan kesepian menjadi hukumannya. Tidak ada yang memanggilnya pangeran lagi. Tidak ada yang menatapnya dengan hormat. Hanya sisa hidup panjang yang harus ia jalani dengan kesadaran bahwa segalanya direnggut oleh wanita yang pernah ia anggap remeh. Suatu sore, Han Ziking menemui Sueyan di paviliun Plum. "Yang mulia kaisar ingin menganugerahkan gelar padamu,"
katanya hati-hati. Ia juga menyinggung kemungkinan menjadikanmu penasehat seumur hidup. Sueyan memandang kelopak plum yang jatuh ke telapak tangannya. Aku sudah terlalu lama hidup di balik tembok ini, katanya pelan. Kau pantas mendapatkan segalanya, ujar Han Ziking. Kekuasaan, pengakuan. Sueyan tersenyum, senyum kecil yang tidak menyentuh matanya. Aku tidak membalas dendam untuk duduk di singgasana, katanya. Aku melakukannya agar tak ada lagi istana dingin. Malam sebelum kepergiannya, Kaisar memanggilnya secara pribadi. Kau bisa tinggal, kata Kaisar lirih. Negeri ini membutuhkanmu. Sueyan berlutut hormat. Negeri ini membutuhkan hukum yang kuat, bukan bayangan masa lalu. Kaisar menatapnya lama. Apa kau menyesal? Sueyan terdiam. Bayangan ayahnya melintas. Cambukan. Darah, tawa selir liu, lututnya di lantai batu. Tidak, jawabnya akhirnya. Aku hanya kehilangan hal-hal yang seharusnya tidak pernah kupercayai. Ia pergi sebelum fajar, tanpa upacara, tanpa iring-iringan. Di gerbang kota, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah istana yang menjulang di kejauhan. Tempat itu pernah menjadi neraka, kini menjadi monumen bisu atas kejatuhan kesombongan. Ia tidak meneteskan air mata. Bertahun-tahun kemudian, kisahnya berubah menjadi legenda. Rakyat menyebutnya wanita plum darah, bunga yang mekar di atas reruntuhan, indah namun lahir dari penderitaan. Para pejabat baru membaca namanya dengan hati-hati. Tidak ada yang berani mengulang kesalahan lama. Ada yang berkata ia wanita bijak. Ada yang berkata ia terlalu dingin. Ada pula yang berbisik. Dia tidak memaafkan. Dia hanya memilih siapa yang layak hidup. Di sebuah desa jauh dari ibu kota, seorang wanita berjubah sederhana berdiri di bawah pohon plum yang sedang mekar. Angin membawa kelopak jatuh ke tanah. Ia menatapnya lama. Hidup bebas, gumamnya pelan. Akhirnya, di balik kelembutan wajahnya, tersisa ketajaman yang tidak pernah hilang. Karena Lin Sueyan tahu satu hal yang tidak pernah ia lupakan. Keadilan tanpa kekuatan hanyalah doa. Dan belas kasihan adalah hak mereka yang tidak pernah diinjak sampai hancur. Bunga plum terus mekar. Dan kisahnya akan selalu diingat sebagai kisah seorang wanita yang tidak hanya menjatuhkan tirani, tetapi melakukannya dengan kesabaran, kecerdasan, dan kekejaman yang tak bisa ditandingi.